Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Oh, 5 atas ya? Dari sini bisa semua. Iya di atas. Ini yang tangga, ada sini yang tangga. Mereka pasti di tengah ya, Pak? Mungkin di sini. Oh, tadi si ini Nasdem sekali di situ aja lah. Iyalah, capek. Oh iya, nanti kalau ini kosong. Ini kosong, yang penting nggak ngambil tasnya aja. Iya. Itu aja Pak, capek Pak. Ya mau keluar di sini. Oh. Gitu. Dulu orang Titik haji, titik haji. Yang titik haji ini. Iya, nggak tahu. Ya, yang tadi kan rapat sama Pak Gubernur kan? Iya. Titik haji kan? Oh, yang ini ya, yang ini. Oh ini. TSP aja. Silakan, Pak. Ngatur saya. Instansi pusat. Di sini kayaknya pusat di sini. Oh, siapa Pak namanya? Pak Haris. Oh, Pak Haris ya. Bapak dari DKI Pak dari BUMD Pak. BUMD. Oh, Saya nggak fungsi itu kayaknya Pak. Sini BUMD ini BUMD pakai. siap. Mas Pri? Iya. Bang. Buset, bajunya ganti-ganti ini berapa kali ini enak nih salingnya ada. Jangan tinggal kasih tuh. Banyak dong. Iya kan? Tadi di bis bajunya apa, sekarang bajunya lain. Iya
Angkatan dekat banyak, iya, Pak. gubernur. Banyak. Angkatan laut. Saya sejak pagi ini aja sampai ntar malam. Itu di ember. Campur dinas, rupanya campur Pemda semua. Kalau kayak begini kan umum, maksudnya pusat apa nggak jelas ya. Iya. Umum jadi umum. Sekarang deputi wali kota sama Bapak Pemda. Sekarang wali kota namanya Pak Res. Sama dubes kayaknya. Ya, waduh betul. Sebenarnya sektornya Bapak itu kan yang itu yang berdiri itu kan. Mana Pak? Itu yang jalan itu sektor itu. Dulunya kan dia Kesbang itu. Bukannya dia anggota dewan. Bang, antara Angga atau Sumadi? Bawa, saya bawa. Kadang-kadang. Masuk aja, Pak. Sana ya, jauh ya. Oh ya silakan Ibu. Saya lanjutkan sampaikan sementara untuk Bagong Dikren. Bagong Dikren ini berdiri pada tanggal 1 Februari. Pak silakan duduk. Duduk aja lah. Kan kursi di sini mahal Pak, bisa sampai 1-2 M. Iya. Untuk dapat satu kursi kan 1-2 M sudah harus beli konstituen. Dan jawabnya sudah Paling mahal kursi. yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Hari Film Nasional Negara Republik Indonesia pada tahun 2014. Kepada yang terhormat para anggota dewan dan juga para undangan yang secara hidup dan masih berada di luar ruangan, dengan segala hormat kami mohon untuk dapat segera memasuki ruang rapat paripurna dan menempati tempat duduk di lokasi yang Di mana-mana sesuai jadi dengan Dewan ini nyontoh DPR RI. dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi dan pelajar teladan, paduan suara pembacaan doa dan dilanjutkan dengan penutup penghormatan. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta memasuki ruang rapat paripurna.
Ada nama sesuai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Konduktor Afif Priyatna. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta tahun 2015 dipimpin oleh Yang Terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Prasetyo Edy Marsudi SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai puncak acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta hari ini, Senin 22 Juni 2015, dengan ini saya buka. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Cahyokumolo beserta Ibu. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta bersama istri. Yang terhormat para anggota DPR RI daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para anggota DPD RI wakil daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para duta besar negara sahabat di Jakarta. Yang terhormat Saudara Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Provinsi Banten yang mewakili. Yang terhormat para Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta antara lain Saudara Pangdam Jaya, Saudara Kapolda Metro Jaya, Saudara Panglima Armada Barat, Saudara Panglima Komando Operasional TNI AU, dan Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi. Yang terhormat
Kepala BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala BPKP Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, pimpinan Partai Politik Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, para Purna Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, para Purna Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, Sekretaris DPRD Provinsi se-Indonesia. Yang terhormat, para Bupati dan Wali Kota Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Yang terhormat, para pejabat teras pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, rekan-rekan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat, pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Jakarta. Rekan-rekan pers baik dari media cetak maupun media elektronika, serta para undangan yang berbahagia. Mengawali pidato ini, saya mengajak hadirin sekalian kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD pada hari ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta dengan tema Jakarta Modern, Kreatif, dan Berbudaya. Sebelum memasuki acara pokok, perkenankan saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta terlebih dahulu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1436 Hijriah kepada seluruh hadirin sekalian dan juga kepada umat muslim dan muslimat di DKI Jakarta. Semoga segala amal ibadah kita diterima dan mendapat pahala yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang dewan dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan dirgahayu Kota Jakarta kepada seluruh warga Jakarta, hadirin serta undangan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta yang telah dijadikan tradisi setiap tahun, pada hakikatnya tidak sekedar memperingati sebuah peristiwa bersejarah tentang lahirnya kota Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527 yang ditandai kemenangan Fatahillah dalam merebut Sunda Kelapa dari Portugis. Namun, peringatan ini juga sebagai momentum untuk merenung dan menilai ulang sejauh mana kualitas pengabdian dan karya kita dalam melakukan pembinaan terhadap Kota Jakarta sebagai warisan para pendahulu. Merujuk judul pidato Bung Karno 17 Agustus 1966, Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, terasa dapat disampaikan di dalam memperingati HUT Kota Jakarta, karena adanya sejarah masa lalu, maka kita dapat mengintrospeksi dan menjadikan motivasi dalam langkah kita membangun Kota Jakarta masa depan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Jakarta. Dalam bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan tahun 2015 ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kota Jakarta ke-488. Kiranya kita juga jangan melupakan para pemimpin Kota Jakarta masa lalu. Pemimpin masa lalu Kota Jakarta juga mempunyai peran dalam memajukan Kota Jakarta yang kita cintai. Pemimpin Kota Jakarta masa lalu, para wali kota, gubernur, dan ketua dewan terdahulu antara lain Wali Kota Sumiryo, Wali Kota Samsul Rizal, Wali Kota Sugiro, Gubernur Sumarno Sosro Atmojo, Gubernur Heng Montung, Gubernur Ali Sadikin, Gubernur Cokro Pranowo, Gubernur Suprapto, Gubernur Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Suryadi Sudirja, Gubernur Sutioso, Gubernur Fauzi Bowo, Gubernur Joko Widodo, Ketua-Ketua DPRD DKI Jakarta, Bapak
Bapak Wiranto Puspo Atmojo, Bapak Darmo Pandoro, Bapak Sudarsono, Bapak Suparno Wiryo Subroto, Bapak M. Harritona, Bapak Edi Waluyo, Bapak Agung Imam Sumanto, Bapak M. Ade Supriyatna, Bapak Ferian Sofia. Tidak lupa juga kepada para pejuang kota, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin kota Jakarta, masyarakat Jakarta, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan Republik Indonesia, serta semua pejuang kota Jakarta yang tidak disebut satu persatu. Untuk itu, kepada para pemimpin pejuang kota, tokoh masyarakat dan masyarakat kota Jakarta tersebut, di atas pada hari yang berbahagia ini, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan terima kasih atas dharma bakti ketulusan dalam pembangunan kota Jakarta sehingga kota Jakarta menjadi seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membalas budi baik semuanya. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, penyampaian sambutan HUT ke-488 kali ini adalah sambutan pertama yang disampaikan DPRD Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2014-2019 dengan jumlah 106 anggota Dewan didampingi 131 tenaga ahli dan tim ahli. Pada masa bakti anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2014-2019 terdapat beberapa peristiwa penting yang terjadi pada tahun 2014, antara lain pemilu presiden dan wakil presiden, pengunduran diri gubernur, pengangkatan gubernur. Adapun kegiatan DPRD Provinsi DKI Jakarta masa bakti tahun 2014-2019 disampaikan dalam buku lampiran. Perlu diketahui bersama, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 95 ayat 1 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi. Oleh karenanya, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi DKI Jakarta merupakan keberhasilan bersama DPRD Provinsi DKI Jakarta. Keberhasilan yang dicapai Pemprov DKI Jakarta antara lain dengan diterimanya penghargaan MDGs bagi provinsi tahun 2015 pada tanggal 28 April 2015. Terdapat 4 kategori penghargaan MDGs tahun 2015. DKI Jakarta mendapat 3 penghargaan, yaitu sebagai provinsi terbaik pertama atas pencapaiannya, indikator MDGs tertinggi tahun 2014. Kedua, provinsi terbaik atas pencapaian indikator MDGs terbanyak tahun 2012-2014. Ketiga, provinsi terbaik kedua atas laju pencapaian MDGs terbaik tahun 2012-2014. Adapun penghargaan yang tidak diterima Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi dengan pengentasan kemiskinan terbaik tahun 2012-2014. Kami sadar masih banyak yang belum tercapai, terutama target-target dalam program unggulan rencana pembangunan jangka menengah daerah 2013-2017 yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, termasuk implementasi 9 agenda prioritas nasional atau nawacita agar benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat kota Jakarta. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah, kiranya perlu antisipasi dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta akan kecukupan kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok, dengan tidak melupakan pengawasan terus-menerus terhadap makanan atau produk-produk yang mengandung bahan berbahaya. Selain persiapan menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah Provinsi DKI Jakarta
perlu lebih peka dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir 2015. Barang jasa modal dan investasi akan bebas masuk ke Jakarta. Hal tersebut merupakan peluang sekaligus tantangan, terutama pemberlakuan liberalisasi tenaga kerja profesional seperti dokter, insinyur, akuntan. Melihat masih tingginya angka pengangguran di ibu kota Jakarta, kita harus lebih bekerja keras dalam menciptakan lapangan kerja. Seperti bidang pariwisata, di mana pemerintah pusat telah memberlakukan bebas visa untuk 42 negara memasuki Indonesia. Hal ini menjadi peluang bagi dunia pariwisata yang berimbas pada pendapatan asli daerah serta diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Dalam mengurangi angka pengangguran, kita jangan lupa perhatian kepada penyandang disabilitas, tidak hanya memberi peluang pekerjaan, namun juga perhatian dalam perencanaan pembangunan untuk kemudahan mobilitas bagi penyandang disabilitas. Pada hari yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua yang hadir di dalam sidang paripurna istimewa ini, marilah kita bersama-sama masyarakat Jakarta membangun dan menjaga kota Jakarta, termasuk menjaga kerukunan antara umat beragama agar kota Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, dan ramah mencapai kesejahteraan bagi masyarakat. Sidang Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagai bentuk apresiasi, Dewan akan mengumumkan dan memberikan penghargaan kepada para atlet dan para siswa yang telah menghasilkan prestasi baik tingkat nasional maupun internasional yang khususnya mengharumkan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2014-2015. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan atas semua perjuangan kita. Sekali lagi saya sampaikan Dirgahayu ke-488 Kota Jakarta. Semoga Jakarta makin jaya. Amin. Sidang Dewan hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita simak sambutan hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta yang akan disampaikan oleh Saudara Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kepada Saudara Gubernur kami persilakan. Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Ibu Cahyokumolo, yang terhormat para anggota DPR RI, yang terhormat para anggota DPD Republik Indonesia, yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta serta Ibu, yang terhormat para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta beserta Ibu, yang terhormat Wali Kota Bogor, terima kasih kehadirannya, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mewakili, yang terhormat Sekretaris Daerah dan seluruh para pejabat Pemprov DKI Jakarta yang hadir, yang terhormat para tokoh-tokoh masyarakat Betawi, hadirin dan undangan, izinkan saya memberikan salam khas Betawi. Assalamualaikum. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kalau Betawi kalau nggak bisa begini belum Betawi katanya. Kita perlu menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat menghadiri forum yang terhormat rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini. Tentu kita rayakan dalam rangka memperingati dan memaknai hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta yang sesuai tradisi
kita rayakan setiap tanggal 22 Juni. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 diselenggarakan di hari kelima pelaksanaan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1436 Hijriah. Karena itu saya atas nama pribadi, keluarga dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh umat Islam di ibu kota. Semoga ibadah puasa yang dilakukan di bulan yang penuh keberkahan dan ampunan ini akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kenal saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Dewan atas perhatian, jalinan kerjasama, sinergisitas, dan dukungan yang senantiasa diberikan kepada jajaran eksekutif dalam melaksanakan tugas dan kewajiban membangun kota Jakarta. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan dapat mohon maaf lahir batin pada seluruh ketua dan wakil dan anggota DPRD juga seluruh warga Jakarta jika selama ini kita melakukan ada kehilafan sengaja maupun tidak disengaja. Ucapan terima kasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada seluruh warga ibu kota, para tokoh masyarakat, pemuka agama, para pimpinan partai politik, pimpinan ormas, LSM, pengusaha, unsur generasi muda, unsur TNI Polri, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan kota Jakarta. Selain bersyukur atas nikmat hari ulang tahun, momentum hari ulang tahun ini merupakan saat yang tepat untuk melakukan introspeksi, mawas diri dan evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah kita laksanakan, sekaligus menjadi modal untuk memantapkan sikap kita dalam menghadapi tantangan dan perubahan Jakarta ke depan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menelusuri kembali serangkaian peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta memahami proses pembangunan yang berkelanjutan. 488 tahun yang silam, Jakarta yang oleh para pendahulu kita diberi nama Sunda Kelapa hanya sebuah bandar kecil yang berada di muara Sungai Ciliwung dengan jumlah penduduk kurang lebih 15.000 jiwa. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, kini bandar kecil tersebut semakin tumbuh, berkembang dan menjelma menjadi kota metropolitan di kawasan Asia Pasifik yang sangat dibanggakan oleh masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Kota Jakarta yang semakin berkembang dan mengalami kemajuan pesat dari waktu ke waktu pada hakikatnya merupakan hasil pembangunan di masa yang lalu dan masa kini. Kita semua dan seluruh pemangku kepentingan telah bekerja keras membangun Jakarta, menyumbangkan segala kemampuan terbaik untuk melakukan perubahan pembaruan, meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kemajuan bagi masyarakat Jakarta. Oleh karena itu, dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta tahun 2015, modern, kreatif, dan berbudaya, diharapkan akan semakin membangkitkan tekad dan memacu semangat kita untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang. Kita memahami bahwa Kota Jakarta bukan milik etnis tertentu, bukan juga milik pemerintah atau kelompok. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia milik kita bersama. Oleh karena itu, Jakarta masa depan yang modern, kreatif, berbudaya, dan memiliki daya saing harus kita bangun secara bersama-sama pula. Kompleksitas dan permasalahan Jakarta saat ini sesungguhnya adalah kelanjutan yang terjadi secara terus-menerus dan meluas dari proses pembangunan di masa lalu yang karena pertimbangan aspek teknis dan tuntutan untuk melakukan perubahan, maka dimensinya perlu disesuaikan pada situasi yang mengharuskan kita melakukan penyempurnaan dalam sistem tata kelola pemerintahan daerah yang semakin efektif, efisien, transparan, kredibel, anti KKN, modernisasi sarana prasarana kerja didukung oleh aparatur yang profesional, dan seluruh kebijakan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta harus mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJMD tahun 2013-2017. Masalah krusial Kota Jakarta yang saat ini masih terus dibenahi secara intensif dan berkelanjutan berkisar pada kemacetan lalu lintas, banjir,
penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penyediaan rusunawa bagi warga yang terkena program normalisasi waduk, situ, dan sungai, penertiban terhadap pelanggar peraturan daerah, peredaran narkoba, meningkatnya angka pengangguran, revitalisasi dan renovasi pasar tradisional atau pasar rakyat, penataan kawasan kumuh, pencemaran udara, pencemaran sungai, penyempitan dan pendangkalan waduk, situ, dan sungai, penyediaan transportasi publik yang murah, cepat, dan aman, serta perbaikan infrastruktur kota. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan 2015, seperti pemberian kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar kepada pelajar, pembangunan rusunawa untuk warga miskin, pemberdayaan pelaku UMKM, peningkatan kapasitas dan layanan kesehatan di RSUD dan puskesmas, penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada generasi muda, pelayanan terpadu satu pintu, percepatan pelayanan dokumen kependudukan, normalisasi waduk, situ, sungai, perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan drainase kota, jalur pedestrian, pengelolaan sampah berbasis teknologi modern, optimalisasi dan perluasan ruang terbuka hijau, penghijauan dan beautifikasi kota, mengurangi kawasan rawan banjir, perluasan lapangan kerja, optimalisasi penerangan jalan umum, dan peningkatan layanan transportasi publik bus Transjakarta. Dari sejumlah kegiatan prioritas yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan berarti semua masalah kota Jakarta dapat diatasi atau diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi ada sejumlah kegiatan yang membutuhkan waktu panjang, bersifat tahun jamak, dan memerlukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat karena dalam pelaksanaannya menghadapi beragam tantangan, kendala di lapangan, dan bahkan tercipta masalah baru seiring dengan dinamika yang dihadapi dari waktu ke waktu. Bapak Menteri Dalam Negeri, pimpinan dan para anggota Dewan, serta hadirin yang kami hormati. Kemacetan lalu lintas merupakan masalah sangat serius yang dihadapi kota Jakarta sebagai akibat terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan kapasitas jalan yang masuk keluarnya kendaraan penduduk komuter dari daerah Bodetabek. Untuk mengatasi dan mengurangi kemacetan telah ditempuh berbagai upaya, antara lain tetap memperlakukan sistem 3-in-1, rekayasa lalu lintas kontraflow, penempatan petugas di kawasan rawan kemacetan, penertiban parkir liar, penertiban kendaraan yang parkir di tempat terlarang, optimalisasi pelayanan, dan penambahan armada bus Transjakarta, membangun moda angkutan umum massal berbasis RAP, Mass Rapid Transit atau MRT, dan Light Rail Train atau LRT. Terkait dengan pembangunan proyek MRT Koridor Selatan Utara dari Lebak Bulus sampai Kampung Bandan yang telah dimulai sejak tahun 2013, saat ini progres pembangunannya telah mencapai 15% dan ditargetkan akan dapat beroperasi pada tahun 2018. Selain itu, pada akhir tahun 2015, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memulai pembangunan proyek LRT Koridor 1 rute Kebayoran Lama sampai Kelapa Gading dengan jarak 21,6 km. Dan untuk memudahkan perpindahan penumpang dari satu moda ke moda angkutan yang lain, akan disiapkan angkutan pengumpan. Dalam rangka memperluas cakupan pelayanan bus Transjakarta dan mengajak masyarakat pengguna kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal, pada tanggal 10 Maret 2015 telah dilakukan groundbreaking pembangunan jalan layang rute Kapten Tendean menuju Blok M sampai Ciledug dengan jarak 9,8 km yang diprioritaskan untuk bus Transjakarta Koridor 13 dan ditargetkan dapat digunakan pada bulan Desember 2016. Keberadaan angkutan massal bus Transjakarta yang telah dioperasikan sejak tahun 2004 ternyata mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan manfaatnya sangat dirasakan oleh pengguna angkutan umum. Namun kami merasa kecewa karena sejak tahun 2014 pelayanan mulai menurun dan menimbulkan masalah seperti waktu tunggu di halte semakin lama, kondisi fisik bus Transjakarta kumuh, terkadang air conditioner tidak berfungsi dengan baik, kurang perawatan, waktu tempuh ke tempat tujuan sulit diprediksi, jumlah armada bus Transjakarta semakin berkurang, sterilisasi jalur busway tidak berjalan seperti yang diharapkan, dan bus Transjakarta sering mogok akibat
kerusakan mesin. Karena itu pada tahun ini kita akan melakukan sterilisasi busway dan kami akan menambah banyak bus dengan kelas dunia dan dengan karoseri lokal. Tentu saja hal ini kami juga akan menaikkan PSO, Public Service Obligation, kepada para operator bus, sehingga kita tidak perlu menaikkan harga karcis Transjakarta. Masih bisa tetap 3.500, dan bahkan tahun depan kami akan mulai memprogramkan bus Transjakarta ada karcis harian, mingguan, dan bulanan. Genangan banjir di beberapa kawasan rawan banjir merupakan masalah klasik yang masih terjadi akibat curah hujan dengan intensitas sangat tinggi. Pasang air laut drop maupun air kiriman dari hulu. Upaya mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan tersebut sebagai dampak yang ditimbulkan dari curah hujan lokal dengan intensitas tinggi. Siklus banjir 5 tahunan, banjir air laut drop, buruknya kondisi drainase, dan ketidakmampuan saluran tersier menampung debit air hujan, sering meluapnya sungai Ciliwung akibat debit tinggi air kiriman dari kawasan hulu, diatasi dengan cara melakukan normalisasi sungai dan kali, memasang pompa air, meningkatkan kapasitas daya tampung drainase di kawasan rawan banjir, membangun tanggul penahan drop, menertibkan bangunan yang menutupi dan menyumbat drainase kota, mendukung pembangunan proyek sodetan Kali Ciliwung menuju kanal banjir timur yang saat ini sedang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta membersihkan hunian penduduk yang mempersempit waduk, situ, aliran sungai, dan direlokasi ke rusunawa. Dan kita juga telah berhasil untuk memindahkan beberapa ruko di Jatinegara. Kita harapkan akhir tahun ini Kampung Pulau bisa bebas dari banjir. Aliran Sungai Tengah dengan adanya selesai pompa pasar ikan dan waduk fluid, maka aliran tengah boleh dikatakan bebas dari banjir. Dan listrik juga sudah dipasang dengan baik. Aliran barat dan timur kami sedang melakukan pembebasan lahan. Pembebasan lahan dengan waduk yang berhasil, maka kami menyelesaikan persoalan banjir di sebelah barat dan timur. Tentu saja bagian selatan akan terjadi genangan karena penyempitan sungai, tapi tidak akan melebihi 1 hari genangannya. Tapi kalau semua rumah susun siap, maka kita akan membereskan, memindahkan orang-orang yang membuat sempit sungai dan waduk. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan di hadapan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2015. Mari kita jadikan hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta sebagai momentum strategis untuk terus meningkatkan pengabdian dan kinerja serta mempererat kerjasama yang telah terjalin erat selama ini untuk kemajuan Kota Jakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua. Dirgahayu Kota Jakarta. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya. Sidang Dewan hadirin yang terhormat. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita mendengarkan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada yang kami hormati Bapak Cahyokumolo. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPRD DKI. Yang saya hormati anggota DPR RI dan DPD RI yang mewakili daerah khusus ibu kota,
Yang saya hormati Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur dengan seluruh wali kota dan seluruh pejabat DKI yang hadir. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI yang hadir. Yang saya hormati ada Wali Kota Bogor dan para tamu undangan semua yang belum bisa saya sebut satu persatu. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas taufik hidayah dan inayahnya kita pada sore hari ini bisa bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD DKI untuk memperingati hari ulang tahun DKI yang ke-488. Semoga dengan ulang tahun yang ke-488 ini DKI akan senantiasa terus membangun dirinya ke depan yang lebih baik untuk masyarakat, daerah, bangsa dan negara ini. Izinkan saya seharusnya memberikan sambutan yang membaca tapi cukup panjang, waktunya sudah hampir maghrib. Lebih baik tidak saya baca saja ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, daerah khusus ibu kota dan tentunya dengan daerah-daerah penyangga mencermati gelagat perkembangan dan dinamika politik, keamanan, dan stabilitas khususnya di daerah khusus ibu kota ini dari hari ke hari menunjukkan tensi yang cukup naik. Saya kira kepolisian dengan di backup TNI dengan seluruh aparat dan elemen masyarakat di DKI terus melakukan peran dan tugasnya dengan baik, menjaga suasana yang kondusif, menjaga stabilitas di ibu kota negara, daerah khusus ibu kota ini. Yang kedua, pembangunan di Jakarta tentunya tolok ukur keberhasilan tidak diukur dari banyaknya pencakar langit, banyaknya real estate yang dibangun, banyaknya rumah-rumah mewah yang muncul, tapi ukurannya bagaimana pembangunan bisa serasi, pembangunan bisa mengakomodir seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta. Membangun mal boleh, menambah mal boleh, tetapi pasar-pasar tradisional juga harus diperhatikan dengan baik. Membangun kota Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Dengan kekuatan anggaran yang besar di Jakarta. Tetapi bagaimana anggaran yang besar di Jakarta ini harus bisa berbagi ke Tangerang, Selatan, ke Depok, ke Bekasi, ke Bogor. Sumber kemacetan Jakarta, sumber kebanjiran di Jakarta juga akan sangat tergantung bagaimana pembangunan yang menunjang dari kota-kota yang berdekatan dengan Jakarta. Jakarta bisa aman kalau deteksi terhadap lampu merah, tanda petik lampu merah, daerah-daerah yang ditengarai yang menimbulkan kerusuhan juga tertangani dengan baik. Tangerang Selatan juga daerah merah, Bekasi, Depok, Bogor, dan sebagainya. Ini yang mengepung wilayah kota Jakarta yang majemuk ini. Saya kira kepolisian, saya kira tentara dengan ketiga matranya, saya kira BIN di DKI juga sudah memetakan kondisi-kondisi daerah rawan, daerah merah yang selalu harus kita perhatikan secara bersama-sama.
Daerah khusus ibu kota juga bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah pusat. Apalagi kita punya Bapak Presiden yang pernah menjadi gubernur di Jakarta. Tentu perencanaan beliau sebagai presiden dengan nawacitanya tidak akan meninggalkan Jakarta. Sebagaimana pernah beliau janjikan, membangun Jakarta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan secara nasional. Ini perlu sinergi antara pemerintah daerah khusus ibu kota dengan daerah-daerah lain, antara pemerintah daerah DKI dengan kepolisian, dengan TNI, dengan 3 matranya, dengan seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat, dan yang terpenting bagaimana menjaga komunikasi hubungan yang baik antara gubernur, wakil gubernur, dengan yang terhormat anggota DPRD DKI. Hal ini penting karena setiap keputusan politik pembangunan di DKI yang menyangkut menyusun peraturan daerah, yang menyangkut menyusun anggaran pembangunan daerah APBD, yang menyangkut fungsi-fungsi pengawasan, ini harus sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Posisi Presiden dengan DPR RI dan DPD RI berbeda. Antara posisi yang terhormat Gubernur dengan seluruh perangkatnya dan yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD DKI. Bahwa pemerintah daerah itu di dalamnya adalah yang namanya DPRD dan pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah kegiatan yang bermanfaat. Yang terakhir, hasil evaluasi Kemendagri, ada skala prioritas yang kami minta harus tekankan dengan baik adalah yang menyangkut mengenai pendidikan. Masih ada 14% menurut catatan kami warga Jakarta yang belum mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua menyangkut masalah kesehatan. Jangan sampai ada satupun warga DKI yang ditolak oleh rumah sakit yang ada di Jakarta. Perlu sanksi yang tegas dari Saudara Gubernur untuk menutup rumah sakit kalau ada warga yang berusaha ditolak. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Ini harus segera menjadi bagian yang tidak terpisahkan, menyangkut jalan, menyangkut beberapa sumber irigasi, sungai, penataan rumah umum. Ini harus segera terpadu dialokasikan dengan baik. Yang menjadi keprihatinan saya adalah per hari ini lebih kurang baru tidak sampai 20% penyerapan anggaran pendidikan. Kalau ini bisa dipacu kembali, kalau tidak yang kasihan, yang rugi adalah masyarakat DKI. Momentum ulang tahun ini saya kira bisa dijadikan untuk memacu pembangunan yang ada di Jakarta, semata-mata untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan juga pertumbuhan dengan baik, dan fungsi kontrol, fungsi pengawasan dari yang terhormat anggota DPRD dan juga didukung oleh yang terhormat anggota DPD dan anggota DPR RI Dapil DKI ini senantiasa bisa bersinergi membangun Jakarta. Pemerintah pusat mentargetkan tahun ini ingin menyelesaikan proses reformasi birokrasi, membangun sebuah sistem yang terkoordinasi, sistem yang terkontrol mulai dari pusat sampai daerah. Yang kedua, ingin mempercepat proses tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, taat kepada hukum. Kedua hal ini menjadi program Bapak Jokowi bahwa poros pemerintahan mulai presiden sampai kepala kelurahan, kepala desa ini terintegrasi dengan
aspek jajaran yang lain dalam rangka mempercepat membangun tata kelola pemerintahan yang efektif efisien tadi, mempercepat proses reformasi birokrasi yang intinya bahwa pemerintah daerah harus melayani masyarakat dalam setiap keputusannya. Saya ambil contoh, saya sebagai Mendagri sudah segera akan mengeluarkan Permendagri yang berkaitan dengan biaya IMB. Undang-undang mengatakan bahwa IMB itu harus dibayar. Tetapi untuk rumah susun, rumah sederhana, saya kira akan ada keputusan dari saya nanti, ada potongan IMB sampai 95%. Rumah susun, rumah menengah ke bawah itu paling kalau potongannya 95% ya paling hanya sekian puluh ribu rupiah. Termasuk juga menentukan NJOP, PBB. Itu juga harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat. Jangan tergantung dari NJOP. Sekarang yang terhormat saudara Ketua DPRD DKI mungkin tinggal di Jalan Mabojol, masih bisa mampu membayar PBB-nya. Kalau pensiun kan sudah nggak mampu membayar, semakin terpinggirkan. Nah, inilah yang harus diberikan perhatian dengan baik. Para purnawirawan TNI Polri, pensiunan pegawai negeri dan sebagainya harus diperhatikan jangan menjadi warga negara yang semakin terpinggir di Jakarta. Saya kira ini singkat sambutan kami untuk bersama-sama yang terhormat anggota DPRD dalam bidang paripurna ini, seluruh warga DKI dalam rangka kita mengayuh bagio memperingati hari ulang tahun DKI ini dengan penuh hikmat, dengan berbagai variasi kegiatan yang bermanfaat buat seluruh masyarakat DKI. Dirgahayu DKI, selamat membangun Jakarta untuk ke depan semakin manusiawi, semakin baik, semakin bermartabat, semakin beriman, menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah menyampaikan pidatonya. Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat, sebagaimana telah kami kemukakan tadi, bahwa dalam kesempatan rapat paripurna istimewa ini, DPRD Provinsi DKI Jakarta akan memberikan penghargaan kepada para atlet dan pelajar berprestasi yang pelaksananya akan dipandu pembawa acara. Pemberian penghargaan kepada para atlet berprestasi dan pelajar teladan yang telah mengharumkan nama kota Jakarta. Kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Cahyo Prestasi dan pelajar teladan yang akan disebutkan namanya, dimohon untuk maju ke depan menerima penghargaan. Cabang olahraga pencaksilat, peraih medali emas tunggal putra kejuaraan dunia ke-16 di Phuket, Thailand tahun 2015. Erika Elisa Sari, cabang olahraga pencaksilat, juara 1 Kejurnas Pencaksilat PPLP 2015 dan juara 1 Kejuaraan Silat Jakarta Open 2014.
di Jakarta dan peraih medali perunggu kejuaraan Asian Championship 2014 Phuket, Thailand. Rina Cynthia, peraih 1 medali emas cabang olahraga tenis meja pada kejuaraan Southeast Asia Junior Table Championship di Brunei 2014 dan 2 medali emas PON Remaja 1 Jawa Timur 2014. Dian David Michael Jacobs, cabang olahraga tenis meja, peraih medali emas Asian Para Games Incheon Korea Selatan 2014 dan medali perak pada Slovenia Open 2015. Ilham Ahmad Tuluzi, peraih 4 medali emas cabang olahraga renang pada PON Remaja 1 Jawa Timur tahun 2014. Peraih 2 medali emas cabang olahraga loncat indah pada PON Remaja 1 Jawa Timur. Rifani Amelia Siwakam, peraih medali emas pada Enjoy Jakarta World Junior Championship 2014, juara 2 SEA Games 2015 bergu dan perorangan. Edi Susanto, juara 2 pada Dev Asia Pacific di Taiwan. Jenny Nuraini, peraih 2 medali emas cabang olahraga atletik pada PON Remaja 1 Jawa Timur tahun 2014. Pamungkas, peraih 2 medali emas cabang olahraga atletik pada PON Remaja 1 Jawa Timur 2014 yang pada hari ini tidak bisa hadir karena sedang dalam perjalanan menuju Qatar. Argo Pantes, peraih medali perak pada SEA Youth di Myanmar dan medali emas 100 meter pada Kejurnas Atletik PPLP Aceh. Peraih medali emas 800 meter cabang olahraga atletik pada Kejurnas Remaja dan Kejurnas Atletik PPLP Aceh. M. Husnuniza, tim Asian School Games Philippines dan peraih medali emas 4 kali 100 meter pada Kejurnas Atletik PPLP Aceh. Peraih medali emas cabang olahraga judo pada Malaysia Open dan Kejurnas Judo di Banten. Corey Amrullah Alhaq, peraih medali emas cabang olahraga judo pada International Bali Open dan Best Player 2014 serta medali perak pada Kejurnas Judo Under 16 2015. Septian Ajiansyah, peraih medali emas cabang olahraga judo pada International Bali Open 2014 dan medali emas pada Kejurnas Judo Under 19 2015. Siswa berprestasi tahun pelajaran 2015 untuk tingkat SD dipilih siswa yang menjadi pemenang Olimpiade Sains tingkat nasional, yaitu Wage Mareto Gazanba dari SDN Menteng 01 Pagi meraih The Best Exploration bidang matematika.
Kevin J. Kusnomo dari SD Kristen 6 Penabur meraih medali emas bidang matematika. Nathanael Chandra dari SD Kristen Calvin meraih medali emas bidang ilmu pengetahuan alam. Tingkat SLTP yaitu Balkan Hilmi Asakandari dari SMP Lab School Jakarta, peringkat pertama nilai ujian nasional 394,0. Gabriel Ruth Dorcas dari SMP Kristen 5 BPK Penabur, peringkat pertama nilai ujian nasional 394,0. Aulia Putri Cahya Maulida dari SMP Negeri 41, peringkat pertama nilai ujian nasional 394,0. Tingkat SMA jurusan IPA, IPS, dan Bahasa yaitu Afia Lestari Mahanani dari SMA Negeri 8, peringkat pertama nilai ujian nasional 578,2 program IPA. Shehan Adesia Ramadan dari SMA Negeri 28, peringkat pertama nilai ujian nasional 548,3 program IPS. Anastasia dari SMA Santa Ursula, peringkat pertama nilai ujian nasional 543,2 program bahasa. Tingkat SMK Liska Puji Rustanti dari SMK Farmasi Dinkesat, peringkat pertama nilai ujian nasional 385,0. Nugraha Dwika Julianto dari SMK Negeri 26, peringkat kedua nilai ujian nasional 384,7. Dia Maidi dari SMK Negeri 21, peringkat ketiga dengan nilai ujian nasional 383,6. Daftar siswa peraih nilai tertinggi ujian nasional madrasah tahun pelajaran 2015 di Provinsi DKI Jakarta. Tingkat madrasah aliyah yaitu Navita Taufika Sani dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, peringkat pertama dengan nilai ujian nasional 545,9. Lewana Azizia Pohan dari Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, peringkat kedua nilai ujian nasional 541,9. Satwika Paramanandini, Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta, peringkat ketiga nilai ujian nasional 537,3. Tingkat Madrasah Sanawiyah Muhammad Zaki Ashidiki dari Madrasah Sanawiyah Al-Rafi, peringkat pertama nilai ujian nasional 393,0. Fatima Hasna Auljana Nurudina dari Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Jakarta, peringkat kedua nilai ujian nasional 389,5. Muhammad Insan Kamil Gifari dari Madrasah Sanawiyah Pembangunan UIN Jakarta, peringkat ketiga dengan nilai ujian nasional 387,5. Tingkat Madrasah Ibtidayah berdasarkan prestasi yaitu cerdas, cermat, kompetensi sains madrasah tingkat nasional. M. Reza Akbar
dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cijantung, juara 1 Lomba Cerdas Cermat Kompetisi Sains Madrasah tingkat nasional. Sultan Gibran dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cijantung, juara 1 Lomba Cerdas Cermat Kompetensi Sains Madrasah tingkat nasional. Fira Yusnia dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cijantung, juara 1 Lomba Cerdas Cermat Kompetisi Sains Madrasah tingkat nasional. Kami mohon kesediaan para penerima penghargaan untuk dapat berfoto bersama. Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ketua DPRD serta para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta dan para atlet berprestasi serta pelajar-pelajar. Dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan hadirin kami mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih kami ucapkan kepada Paduan Suara Batalion Madrigal Singas serta Batong Big Band yang telah menggugah menang dan memicu semangat perjuangan untuk melanjutkan pembangunan demi jayanya kota Jakarta. Sidang dewan dan hadirin yang terhormat, sebesar apapun keberhasilan yang telah dicapai dalam upaya mewujudkan masyarakat kota Jakarta yang lebih sejahtera, hal ini tidak terlepas dari limpahan rahmat ridho dan perkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karenanya merupakan kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Seraya memohon bimbingan agar kita senantiasa diberi kekuatan dan perlindungan
untuk tetap dapat berbakti kepada masyarakat bangsa dan negara. Sejalan dengan itu, pada kesempatan ini, marilah kita berdoa kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, seraya mohon kehadirannya agar bangsa kita selalu mendapat anugerah dan terhindar dari segala bencana. Untuk pemimpin pembacaan doa, kami persilakan Saudara Dr. Haji Abdul Rahman MA, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan memimpin pembacaan doa ini menurut ajaran Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa akrimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami dapat hadir dan mengikuti sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta tahun 2015. Semoga acara ini mendapatkan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Bijaksana, jadikan kiranya sidang paripurna DPRD ini yang kami laksanakan ini sebagai wahana bagi kami merajut kebersamaan, menyatukan visi dan misi, serta melahirkan sinergi bagi kami dalam membangun kota Jakarta menjadi kota maju, modern, kreatif, dan berbudaya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami sadari sepenuhnya betapa banyak tugas yang harus kami selesaikan dan betapa banyak tantangan di hadapan kami dalam membangun kota Jakarta ini, serta betapa majemuknya warga kota Jakarta ini. Oleh karena itu, ya Allah, hati padukan tekad dan langkah kami, kokohkan persatuan dan kesatuan warga kota Jakarta, jernihkan niat dan pikiran kami untuk selalu berbuat kebajikan, bimbing selalu kami ke jalan yang benar, jalan lurus yang Kau ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan para pemimpin yang terdahulu kami. Berkahi selalu usaha dan upaya kami. Selamatkan pembangunan ibu kota ini. Engkau Maha mendengar. Perkenankan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Dr. Haji Abdul Rahman MA yang telah memimpin pembacaan doa dalam rapat paripurna istimewa hari ini. Sidang Dewan hadirin yang terhormat, demikian tadi kita telah mengikuti rangkaian acara rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-488 Kota Jakarta tahun 2015. Akhirnya, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rai.
Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, serta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dipersilakan menuju ruang serbaguna lantai 3 untuk persiapan sholat maghrib berjamaah dan berbuka puasa. Sholat maghrib berjamaah. Rencananya hadir. Tadi sudah. Kan nggak siap. Basic design aja, ngurangin rata bangun. Jadi kita udah siapin form rata bangun. Jadi kita lewat itu. Jadi kita kodein tulis kontrak. Ada rata kita ada hitungannya basic design kira-kira basic design. Merah pada plus minus 5%. Sisa ada rapor. Ada pakai data kita nggak bisa kerja sama, bisa tempatkan. Iya, jadi nyari peluang. Mana kira baswe? Semua depan. Keluar kurang ini. Nanti kita ngobrol lagi lah. Beliau lagi punya hajatan ini. Selamat untuk DKI Pak Gubernur ya. Ya, salam dari Pak Jaki. Kita juga udah di sini, salam aja. Ya, Bang. Makasih ya, Pak. Kita mau izin ya, langsung jalan ya. Makasih. Ada tali. Iya, mari Pak,